Selamat malam semuanya. Senang bisa bersekutu kembali malam hari ini. Kita akan mulai pemuridan. Saat ini kita akan nyanyikan satu pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Biarlah kita hanya mengagumi Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah teladan yang sempurna bagi kita semuanya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Katakan, kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu. Kami sangat mengagumi Engkau melalui karyamu dalam
dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, baik Kak Sony maupun Kak Ane. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, biarlah Engkau mengajar kami tentang jalan kebenaran-Mu. Kami temukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, untuk kami kerjakan selama kami ada di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap saudara-saudara kami yang sudah hadir, ataupun yang sedang berusaha bergabung bersama kami malam hari ini, dari awal sampai akhir pemuridan kami ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau dipermuliakan, Roh Kudus berkarya nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya harap kebenaran firman Tuhan ini akan mengganggu kita supaya kita bisa hidup secara benar. Judulnya itu Love Hurt, ya, artinya cinta itu menyakitkan gitu. Jadi kita yang lalu kan introduksi ya. Kita hari ini masuk ke awal pengenalan dari 7 jemaat ya. Kalau kita melihat, kalau kita baca di Alkitab ada tulisan Asia, tentu kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwa Asia itu terdiri dari Singapura, Thailand, India, gitu. Tidak. Kalau disebut Asia, itu disebut Asia Kecil atau Asia Minor. Ya. Kalau kita melihat di peta, 7 jemaat itu ada di daerah Turki. Makanya ada tur yang pergi ke sana, tur 7 jemaat. Nah, Rasul Yohanes itu menulis apa yang dilihat dengan yang didengar olehnya. Makanya itu berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan, ini yang tulis bukan Rasul Yohanes. Gitu. Kenapa? Karena berbeda gaya bahasanya, ya, atau tata bahasanya. Itu berbeda dengan tulisan di Injil Yohanes ataupun surat Yohanes 1, 2, 3. Kalau di Injil Yohanes dengan surat Yohanes itu diilhamkan oleh Roh. Sementara pada saat Wahyu itu satu-satunya yang berbeda dengan 40 penulis yang lain dari 66 kitab. Karena Yohanes hanya menulis apa yang disuruh lihat, apa yang disuruh dengar. Jadi kalau istilah sekarang itu imla atau didikte. Jadi itu sebabnya berbeda dengan tulisan-tulisan Yohanes yang lain. Tahun 81 sampai 96 di Pulau Patmos, Rasul Yohanes didatangi oleh Tuhan kita, dan kemudian disitulah Rasul Yohanes diminta untuk menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kitab Wahyu itu apokalipsis, artinya yang dibukakan. Kalau kita periksa kitab Daniel, berbeda. Ingat ya, antara kitab Daniel dengan kitab Wahyu, itu jaraknya jauh sekali. Nah, kalau kitab Daniel, itu banyak yang dimeteraikan, tidak boleh dibuka. Sementara kitab Wahyu, namanya Wahyu, apokalipsis, artinya yang dibukakan. Wahyu itu sebagian dari isi, ada 4 isinya Wahyu. 1, surat pengembalaan kepada 7 jemaat. Kedua, itu bicara kitab doktrin. Ketiga, kitab sejarah kerajaan Allah. Keempat, baru Wahyu. Makanya kitab Wahyu itu bukan kitab ketakutan. Orang-orang itu ribut dari Wahyu pertama sampai Wahyu pasal terakhir. Ribut. Yang jadi keributan adalah apa? Tokoh utamanya adalah setan. Tokoh utamanya adalah iblis. Ya, seperti di latar belakang saya ada tulisan Jesus wins. Sebenarnya kitab Wahyu itu hanya 2 kata aja, Jesus win. Pada akhirnya Yesus menang. Kitab ini berisi pengharapan. Makanya yang lalu saya katakan dibuka dengan berbahagia. Berbahagia yang bacakan keras-keras. Nah, pada saat itu bukan baca keras-keras seperti kalau kita biasa nih di Indonesia atau di kota-kota yang lain. Tetapi pada saat itu kalau baca keras-keras, itu seperti proklamasi.
Pada zaman itu orang-orang itu banyak ketakutan kalau ketahuan diri mereka Kristen. Karena bisa ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, dan dibunuh. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa disebut berbahagia. Makarios. Karena kitab ini kitab pengharapan. Berbeda dengan Daniel tadi yang banyak disembunyikan. Tapi kalau kitab Wahyu, itu kitab yang dibukakan. Kitab pengharapan. Kitab itu harus dimengerti oleh orang yang menerima surat. Tentu kalau kita kirim pesan atau kirim surat, kirim email, tentu kita berharap orang yang terima email itu mengerti maksud kita. Nah, kalau kirim email atau kirim surat, orangnya malah bingung, itu tidak benar. Nah, di kitab Wahyu itu berbeda dengan kitab Daniel. Kitab Wahyu itu meterai-meterainya dibuka. Kak Michael Sony, ada kok yang disembunyikan. Disembunyikannya itu kapan? Tahun 81 sampai 96. Belum tentu pada zaman kita itu masih disembunyikan. Jadi mengerti ya, kalau kita melihat kitab Wahyu, tentunya berbeda. Nah, kalau kita melihat kitab Wahyu itu, kita melihatnya, jangan melihat dari kacamata tahun 2021. Ributnya kan di sini, melihat dari kacamata tahun 2020-2021. Mengabaikan catatan 81 sampai 96. Perhatikan. Kesesatannya di sini. Nah, harusnya kita melihatnya itu dari 81 sampai 96. Makanya banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi. Ya, banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi. Dan ini orang Kristen mesti jeli. Kalau orang Kristen tidak jeli, kita akan terjebak di banyak peristiwa yang sebenarnya membuat kita, wah, kok gini ya? Makanya banyak tafsiran. Kenapa? Karena tafsirannya berdasarkan internet. Ini ada banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau orang Kristen belajar. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kitab ini tujuannya itu 4. Dan salah satunya adalah surat pengembalaan. Tentu dituliskan dengan cinta. Ini berbeda. Makanya ketika Tuhan menyampaikan surat kepada 7 jemaat, orang bertanya, kenapa 7 jemaat? Apa nggak ada jemaat yang lain? Ada, Galatia misalnya. Tetapi Tuhan menuliskan 7 jemaat, ya tentu ada maksud. 7 jemaat ini adalah merupakan karakteristik dari semua jemaat yang ada. Sebenarnya kalau mau ngomong lebih tajam, Tuhan harusnya menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Yerusalem, jemaat yang ada di kota Roma. Tetapi Tuhan kita memilih untuk 7 jemaat. Itu hebat. Kenapa? Karakteristik. Dan jangan diramesi dengan berkata gini, oh iya ya, jemaat Efesus itu abad sekian sampai abad segini. Oh sekarang ini kita ada di jemaat Laodikia nih. Yang suam-suam kuku, oh enggak bisa. Sekarang ini kita melihat ada gereja-gereja yang punya karakteristik 1 jemaat atau bahkan 2 jemaat atau bahkan 3 jemaat. Kita mesti lihat, ya. Kalau kita mau jujur, kita tuh bisa terkesan loh ketika membaca kitab Wahyu. Pribadi yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada saat Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ketika dia jadi maximum security prison, dia jadi salah satu tahanan. Itu berbeda dengan yang dilihat oleh Rasul Yohanes selama 3,5 tahun pelayanan. Selama 3,5 tahun pelayanan, Yesus itu begitu lembut, begitu tenang, sehingga Rasul Yohanes itu bisa menaruh kepalanya di dadanya Tuhan Yesus. Tetapi pada saat mendatangi Rasul Yohanes di Pulau Patmos, berbeda. Kita melihat Wahyu pertama, mulai dari ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Tolong perhatikan, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah, jadi dia itu masuk ke sana karena firman Allah. Dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yang 2 minggu yang lalu saya katakan saksi itu berubah pengertian dari saksi orang yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dengan seseorang yang rela mati demi apa yang dia percaya.
kata martir dari sana. Nah, Rasul Yohanes itu jadi masuk di Pulau Patmos itu karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah bahas ini, dari zaman Julius Caesar itu sudah ada penyembahan kepada kaisar. Ya, kaisar sendiri dianggap sebagai dewa dan Julius Caesar tidak bereaksi apapun, tetapi kemanusiaannya itu sangat senang, dia dipuja, disembah sebagai dewa. Sebenarnya kalau ngangkat dewa itu, orang Jepang pun nganggap kaisar itu dewa. Kaisar-kaisarnya Cina juga nganggap dirinya dewa, turunan dari naga. Ada banyak suku-suku bangsa yang menjadikan pemimpin tertinggi negara, pemimpin tertinggi kerajaan, itu dewa. Jadi kaisar-kaisar Roma itu bukan saja senang, tetapi menganggap memang dirinya adalah dewa. Ngerti ya? Makanya penyembahan kepada kaisar itu agama baru yang harus diikuti oleh orang-orang yang ada di bawah kekaisaran Roma. 8196 ketika kitab Wahyu ditulis, kaisar yang berkuasa adalah Kaisar Domitianus. Nah, gelarnya Domitianus et Deus Noster. Ada orang yang menggelari dirinya Tuhan dan Allah kami. Ini wong edan, orang gila itu. Bahkan ada kuil-kuilnya. Dan sudah bukan rahasia lagi, tercatat dalam banyak buku sejarah. Hari Tuhan itu bukan hari Minggu. Jadi kalau ada orang menerjemahkan itu sebagai hari Minggu, itu kesalahan fatal. Hari Tuhan yang dimaksud adalah apa? Ada satu hari dalam satu tahun. Seluruh kekaisaran Roma harus merayakan kaisar itu, dalam hal ini Kaisar Domitianus, sebagai Tuhan. Dan mereka harus keluar dari rumah dan mengangkat tangan seperti ini, seperti zamannya Hitler, dan mengatakan apa? Hail Caesar, Hail Caesar, Domitianus et Deus Noster. Domitianus adalah Tuhan, Domitianus adalah Tuhan. Ulangi 3 kali, Domitianus adalah Tuhan. Dan saudara tahu, hari itu seluruh prajurit-prajurit, seluruh centurion kekaisaran Roma itu keliling kota menangkapi orang-orang yang tidak mau menyembah kaisar. Saudara tahu, sama seperti Sadrak, Meshach, Abednego, di situ terjadi penangkapan besar-besaran kepada orang Kristen. Nah, saya nonton di Netflix ada Apostle Paul. Itu dibuka adegan dengan apa? Jalanan Roma dipenuhi dengan orang-orang yang dikasih gala-gala. Gala-gala itu teror, saudara. Dan dibungkus ya, kemudian ditaruh di kayu, dijadikan penerangan jalan raya. Itu gila zaman itu, saudara. Siapa yang ditaruh di gala-gala itu? Itu orang-orang Kristen. Jadi pada hari Tuhan, hari di mana orang Kristen ditangkapi, besar-besaran, dimasukkan penjara besar-besaran, ibu-ibu itu dibelah badannya, kandungan-kandungan dibelah. Justru pada hari yang sama ada penghiburan. Ini loh luar biasa ya. Pada hari di mana orang Kristen ditangkapi, Tuhan berikan penghiburan. Mari kita melihat pribadi yang berbeda yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada saat 3,5 tahun dengan pribadi yang dia temui Yesus yang sama, tetapi penampakannya beda. Makanya ini orang-orang yang selalu berpikir, Tuhan Yesus lemah lembut, Tuhan Yesus bisa terima aku apa adanya, Tuhan akan ngampuni. Saudara akan syok nanti pada saat pengadilan besar, pada saat kita pulang nanti. Karena yang jadi hakim itu Yesus. Dan saudara nggak akan melihat anak domba yang lembut, yang bisa ngampuni saudara. Saudara sudah dikasih kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Sejak terima Yesus sampai saudara dipanggil dalam bentuk kematian untuk pulang. Jadi kalau kita bilang tidak ada kesempatan, bahkan corona ini pun, pandemi ini, yang membuat kita banyak di rumah, itu kesempatan untuk kita bertemu Tuhan. Jadi jangan pernah berkata nggak punya waktu buat berdoa, nggak punya waktu buat baca firman Tuhan, nggak punya waktu untuk ini. Sekarang waktu itu banyak, tinggal kita manage. Kalau mau YouTube di handphone saudara, itu banyak khotbah-khotbah yang bagus-bagus. Tentunya milih. Ya, perhatikan sungguh-sungguh. Pada hari Tuhan ayat 10, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku, belakang loh saudara, suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ada banyak lambang-lambang yang harus dimengerti dari kacamata orang-orang yang hidup pada zaman itu. Ayat 11. Katanya apa yang kau lihat
tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Jelas dipilih sama Tuhan sendiri. Ya, saya mau beritahu, karena Tuhan yang pemilik gereja, pasti Tuhan yang mengerti isi dari yang ada di gereja tersebut, walaupun pencitraannya tinggi. Kan banyak sekarang pencitraannya tinggi, looks good, kelihatan baik di luar, tetapi di dalamnya tuh bobrok banget. Kita ngelihat nih, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ayat 12. Perhatikan. Ini yang kengeriannya. Rasul Yohanes yang paling dekat loh. Di antara semua muridnya Yesus. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada aku. Dia dengar suara dulu, baru dia berpaling. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dia belum terkejut. Dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Kalau disebut anak manusia pasti tahu kita, itu Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metai, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, nggak ada lagi suara yang lembut, saudara. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat, ketika Rasul Yohanes melihat dia, perhatikan, saudara, tidak bisa meletakkan kepala di dada Yesus. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Perhatikan kata berikutnya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, jangan takut. Ini ketahuan lagi di Yesus. Aku adalah awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Beda loh, saudara. Jadi, kalau kita belajar firman Tuhan, kita itu mesti waspada. Pengajaran-pengajaran hari-hari ini permisi ya. Ada grace yang kebablasan. Kasih karunia yang kebablasan. Yang meninabobokan kita seolah-olah kalau Tuhan itu sudah ngampuni, sekali diampuni, diampuni terus. Kita itu, saudara, saya akan kasih analogi. Kalau saudara, saya ambil contoh orang yang dekat dengan saya, Pak Lukas misalnya, Pak Lukas Haryadi. Misalkan masukkan anaknya sekolah di Harvard. Harvard itu salah satu sekolah yang tersulit dan termahal di dunia. Masuknya sukar, keluarnya sukar. Ini ambil contoh. Pak Lukas Haryadi yang bayar uang kuliahnya. Pak Lukas Haryadi yang bayar uang pangkalnya. Bayar uang dormnya, dorm itu asrama. Bayar bulanannya. Itulah pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita dibenarkan tetapi belum benar. Untuk benar gimana? Ikuti tuntunan Roh Kudus. Untuk lulus misalnya, ini misalnya anaknya Pak Lukas nih, ambil aja Stefanus. Ambil. Ini contoh loh Pak ya, jangan marah loh ya. Nah pada saat disekolahkan di sana, yang sekolah siapa? Bisa sekolah di sana itu anugerah. Kita diampuni, kita dibenarkan, itu anugerah. Tetapi untuk hidup benar, kita yang harus bayar. Yang sekolah siapa? Tentu anaknya Pak Lukas. Yang ujian siapa? Anaknya Pak Lukas. Yang bikin tugas siapa? Anaknya Pak Lukas. Kekristenan itu bukan receh. Ya seakan sudah Tuhan Yesus ngampuni. Makanya banyak orang-orang permisi bicara. Orang-orang yang percaya dengan yang kebablasan tersebut adalah orang-orang yang sebenarnya punya masalah. Ada dosa pribadi. Ada masalah pribadi yang dia tidak bisa selesaikan dan akhirnya apa? Give up. Roh Kudus nggak seperti itu. Roh Kudus tidak pernah give up buat kita. Dia selalu mengulurkan tangannya, dikatakan, ayo, 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 ayo. Selesaikan pertandinganmu, selesaikan pertandinganmu. Jadi makanya kalau Roh Kudus hanya diterjemahkan sebagai alat dari Bapa di surga untuk getar-getar, untuk rebah. Itu bukan tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk menjadikan saudara menjadi mempelainya Yesus. Apa yang ada di pikiran Bapak itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa yang ada di hati Bapak itu yang dikerjakan Roh Kudus. Menjadikan saudara mempelai Yesus.
Ngomong amin. Ya. Dan sekarang ini Roh Kudus itu, waduh, receh banget, saudara. Saya ngeliat ada gereja yang sampai katakan apa? Alkitab itu mbok ya bacanen gitu. Harus dibaca. Kenapa? Orang-orang Kristen hari-hari mengandalkan orang yang dalam tanda petik itu karunia nabi. Padahal namanya karunia itu dipakai untuk membangun jemaat. Bukan seperti Guamia, bukan seperti Cenayang yang menanyakan, Pak, bisnis ini berkenan atau enggak ya? Bisnis ini akan jalan. Ya Tuhan, ini loh yang terjadi gitu loh. Makanya gereja Tuhan itu banyak kerusakannya. Makanya di Matius 7, bukannya orang yang berseru Tuhan, mereka bernubuat, mereka ngusir setan, mereka melakukan mujizat. Jadi jangan terkesima dengan orang yang punya karunia hebat. Karena biar bagaimana Tuhan lihat buahnya. Makanya ketika Tuhan bicara mengenai akhir zaman, mengenai kesudahan zaman, kapan dia datang, kapan tembok itu akan runtuh, itu Tuhan bicara, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kalau kita ngelihat surat kepada 7 jemaat itu, posisinya di tempat yang paling strategis. Kalau saudara ngelihat di peta, itu dalam sosioekonomi politik. Itu tempat perdagangan, tempat ekonomi hebat, tempat politik hebat. Bahkan ada satu tempat yang betul-betul hebat secara spiritual. Dan lokasi 7 jemaat itu lokasi karena ada ekonomi, ada politik, ada sosial, dan secara spiritual. Tempat itu campuran tempat bertemunya agama-agama dari timur. Ancient religion ketemu dengan agama Yunani, dengan agamanya Roma. Jadi saudara tahu betapa gilanya saat itu. Jadi saudara jangan anggap remeh loh. Kekristenan zaman itu tuh hebat sekali. Semua agama timur saya katakan timur itu beneran timur, punya kuil, punya tempat ibadah di daerah 7 jemaat. Coba saudara baca kitab Efesus, saudara bisa lihat. Semua kepercayaan itu ada di situ. Semua dewa itu ada di situ. Saya ingat perjalanan saya ke India. Pada saat saya dijemput, saya itu lewat satu kuil, saudara. Waktu saya lewat kuil itu, saya itu tertarik dengan di dindingnya kuil itu. Itu banyak fotonya dewa. Banyak fotonya dewa. Saya tertarik melihat ke dalam. Dan saya kaget ketika melihat. Ketika ada fotonya Yesus di dalamnya. Dan ada fotonya Maria. Ya, saya ke Kochi waktu itu, saya ke Chennai kotanya, terus kemudian saya kaget. Oh ya otomatis saya karena saya nggak ngerti saya tanya, loh kok itu ada fotonya Yesus? Loh iya, yang jemput saya orang Kristen. Dan ketika saya tanya, dia ngomong apa? Ini kenapa ada foto Yesus? Loh Yesus itu dewa Pak. Dewa apa? Dewa kesehatan. Makanya kalau orang mau sehat, percayanya sama Yesus. Nah, kira repot. Di Indonesia, Yesus juga jadi dewa, saudara. Dewa kemudahan. Ikut Yesus pasti mudah, pasti lancar, ekonomi jos, tidak ada penyakit. Kan gitu tuh. Saya tanya juga itu di India. Nah kok ada fotonya Maria? Oh ini yang nggak punya anak. Datang ke sini untuk berdoa pada Maria. Aku bingung, saudara. Saya bingung, asli saya bingung. Nah kekristenan kan gitu juga. Tuhan itu bukan jadi Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Lord, dia tuh penguasa pemilik hidup kita. Kita yang menghamba kepada Tuhan. Bukan kita ini majikan Tuhan. Apalagi ada orang-orang yang klaim ayat. Klaim A, klaim B, klaim C. Seolah-olah Tuhan tuh punya utang sama saudara. Kalau saudara sudah dibayar lunas pemilik hidup saudara, Yesus. Saya mesti ingatkan ini. Dulu kita dimiliki oleh iblis. Harganya sudah lunas loh dibayar oleh Tuhan Yesus oleh darah. Kita berganti kepemilikan. Kalau saya mau pakai kata-kata kasar, mohon maaf. Dulu kita budaknya setan. Budak itu tidak punya kebebasan. Asisten rumah tangga punya kebebasan, tapi budak tidak punya. Kalau harga kita sudah lunas dibayar, kita berganti kepemilikan. Sekarang ini seharusnya kita berpikir, kita ini budaknya Yesus. Tidak bisa macam-macam, lihat budak kok mintanya. Oh Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Kalau tidak loh. Kalau tidak kenapa?
Kadang-kala Senin sampai Sabtu manusia lain. Begitu hari Minggu tuh, haleluya. Ya, gitu. Kan bingung. Tapi manusia berbeda. Aku kurang ngerasani sopo-sopo. Ngerti ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mesti ngerti. Makanya dikatakan apa? Saya bahas. Saudara, 7 jemaat ini kompleks. Kalau saudara berharap satu-satu saya bahas, saya akan bahas satu persatu. Tetapi tentu kita melihat ini saja sudah 741. Saudara, pelan-pelan supaya saudara bisa mengerti. Ya, semua agama punya tempat, punya kuil. Di 7 tempat itu, terutama di Efesus. Bahkan di Efesus itu jadi kontroversi besar. Pada saat Rasul Paulus ada di sana. Bahkan ada satu tempat di antara 7 jemaat yang disebut takhta iblis. Saudara jangan berpikir lihat. Sebelum Perang Dunia Kedua, itu Jerman memindahkan bata demi bata yang disebut The Temple of Pergamum itu ke kota Berlin. Itu disebut takhta iblis. Orang-orang dulu percaya kalau tempat yang tinggi itu tempat persemayaman dewa. Dewa yang paling tinggi bagi Yunani, bagi Roma, itu adalah Zeus. Sebenarnya kalau melihat dewa-dewa orang Yunani itu dewanya bisa selingkuh, dewanya bisa pacaran sama manusia, dewanya eker-ekeran, saudara, dewanya benci iri. Kita terbiasa dengan kata Thor. Kita terbiasa dengan Aquaman. Itu dari mana? Dari mitologi Yunani. Makanya kekristenan di sana itu dihimpun secara luar biasa. Ya. Tadi yang saya katakan, The Temple of Pergamum itu ada di atas. Kuil itu ada di atas, di tempat yang tertinggi di antara 7 lokasi jemaat yang lain. Di sana Zeus, the King of all gods, disebutnya, disembah. Pergamum itu ada di posisi di mana dirancang supaya Zeus itu seperti duduk di tahta. Kalau saudara lihat nanti ya, Google, The Temple of Pergamum, Berlin, itu apa namanya kata-kata kuncinya, saudara Google. Itu bentuknya kayak kursi, kayak tahta, kayak ada tempat duduk. Di situ tempat tahta itu. Jadi kekristenan itu menghadapi tantangan sangat besar. Ya, mengapa penganiayaan menjadi begitu hebat pada zaman itu? Orang Kristen menghadapi 2 musuh besar. Tentu di belakangnya ada setan. Di belakangnya ada iblis. Pertama, setan itu memakai orang Yahudi untuk menganiaya orang Kristen zaman itu. Orang Yahudi itu, waduh, waktu itu jahatnya luar biasa. Nganggep bahwa Yesus itu aliran sesat. Ya, saudara lihat bagaimana gairah Saulus untuk nangkap dan bunuh. Sampai Tuhan datang ke Rasul Paulus mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Padahal Saulus waktu itu menganggap bahwa tindakan dia itu membela agama. Saudara lihat yang terjadi di Indonesia. Kenapa mereka bakar gereja? Kenapa mereka menghalangi pembangunan gereja? Mereka pikir mereka bela Tuhannya. Makanya Saulus, loh, aku bela kamu. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu menganiaya aku? Loh, Tuhan yang mana nih? Tangkap ya. Orang Kristen itu dianiaya orang Yahudi. Parah penganiayaannya. Namun pada saat Konstantin memerintah, Konstantin mengalami perjumpaan dengan kekristenan. Pada saat Konstantin berkuasa, kebalik, saudara. Kristen dikasih angin. Belum jadi agama negara loh. Pada saat dikasih angin, Kristen dibelani. Dia jahat nih. Orang Kristen yang sebelumnya dianiaya orang Yahudi. Ini Kaisar Konstantin itu sekitar tahun 272 sampai tahun 337. Jadi cukup lama, saudara. 272 sampai 337. Saya tidak tahu tepatnya orang Kristen diberi angin oleh Konstantin. Dibelani oleh Konstantin. Tapi pada saat Konstantin berkuasa, orang Kristen, saudara, dibelani. Orang Kristen balas orang Yahudi. Balas sekejam-kejamnya. Bukan hanya balas, saudara. Pembalasan itu begitu kecil sampai abad 17. Bisa kebayang, saudara. Dianiaya hanya berapa tahun? Dari tahun 30
sampai tahun 380. Tapi balesnya orang Kristen sampai abad 17. Serem loh, saudara. Makanya saya lihat kekristenan mula-mula itu Kristen yang murni. Tapi di antara yang murni itu banyak loh, saudara, yang nggak benar. Makanya sampai keluar firman Tuhan, bukannya orang yang berseru Tuhan itu males, saudara, dengan dalih bela agama. Tuhan nggak pernah nyuruh perang salib. Mereka perang sendiri, punya masalah sendiri. Sampai Konstantinopel jatuh. Sekarang kita melihat gereja yang besar di sana, kubah biru. Jadi apa coba? Mengerti ya, saudara? Kedua yang dipakai setan adalah kekaisaran Roma. Untuk menganiaya orang Kristen begitu hebat. Tapi tujuan dari Tuhan mengizinkan penganiayaan itu hanya untuk memurnikan. Saya suka nyanyi ini mungkin berapa kali. Saya nyanyikan di hadapan saudara. Semua yang terjadi di dalam hidupku mendatangkan kebaikan, saudara. Amin. Jadi kalau saudara di gereja terus nggak dikasih tugas, enggak apa-apa. Saudara nggak dianggap, enggak apa-apa. Kalau saudara hidup benar, hidup sungguh-sungguh, mungkin kehadiran Tuhan di gereja itu melihat engkau, bukan melihat pemimpin jemaat. Yang punya gereja itu bukan bapak gembala, bukan ibu gembala. Bukan keluarga gembala. Tapi yang punya gereja itu Tuhan. Perangkat gereja itu hanya jadi apa? Hanya jadi pekerjaannya Tuhan. Nah, saudara jadi miliknya Tuhan. Itu rumah Tuhan. Ya sudah. Jangan ribut, saudara, dengan pengakuan. Nggak dikasih tugas, ora apa-apa. Nggak dijadwal, ora apa-apa. Nggak jadi asyir, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan melihat wajah. Makanya kalau di akhir ibadah Tuhan mengarahkan wajahnya, enggak semua Tuhan mengarahkan wajahnya. Kalau hidupmu enggak benar ya Tuhan enggak mengarahkan wajahnya. Senter diarahkan ke wajahmu begini, bukan. Nah, wajahmu bencekno gitu di hadapan Tuhan enggak seneng sama wajahmu. Wajah penuh modus gitu ya enggak bisa. Walaupun suaramu bagus, main musikmu bagus, tetapi kalau hatimu jauh dari Tuhan, yang bernubuat, yang ngusir setan, melakukan mujizat aja ditolak kok. Anggap ya, saudara. Makanya heran orang-orang hari-hari ini bilang, kita kembali ke kekristenan awal, kita kembali ke kekristenan awal. Saudara siap ya nih? Lihat, seharusnya kalau orang Kristen itu bisa survive dari penganiayaan besar oleh kekaisaran Roma dan orang-orang Yahudi pada zaman itu, maka sudah seharusnya gereja Tuhan yang hari ini tuh belajar dari bagaimana mereka bisa survive, bisa menghadapi segala pencobaan besar yang mungkin terjadi. Kekristenan yang nilainya tinggi di tempat penganiayaan. Belgia, Jerman, Inggris, itu negara Kristen, saudara. Pergerakan tuh luar biasa di sana. Sejarah revival tuh luar biasa. Tetapi berapa persen yang orang Kristen jadi ateis? Kita ini bangga loh. Dubai, Indonesia pakai topi Natal aja, pakai topi Santa Claus aja diributin. Dubai loh, lihat Dubai. Ada hiasan pernak-pernik. Hiasan pernak-pernik, oh Natal, Santa Claus. Dipikir kalau sudah pasang gitu berarti Kristen. Ya enggak. Kristen itu kalau hidupmu seperti Yesus. Karaktermu seperti Yesus. Amin. Kita mau pulang ya ke surga ya. Kita mau pulang ke surga. Saya sadar kok, saya juga banyak salah. Maka dari itu saya berkemas-kemas. Di rumah saya bersihin spot di kaca, saudara. Saudara tahu ya, kalau di kaca itu kalau sudah ada bercak-bercaknya tuh angel. Saya bersihin itu 3 hari, saudara. Itu dari orang mandi 1, 2, 3, 4 sampai jadi kerak, saudara. Bersihkannya enggak gampang. Maka dari itu bersihkan dari awal. Amin. Makanya kata firman Tuhan, haruslah kamu sempurna, kita bisa sempurna.
Sempurna itu artinya apa? Bertumbuh sesuai dengan. Saya teruskan. Dari 7 jemaat, ada 1 yang benar-benar diperkenan Tuhan. Dan tanpa teguran. Sementara yang ke-6, yang lain mendapat teguran. Bahkan ada yang mendapat teguran yang amat sangat keras dari Tuhan. Saya ini malah bersyukur. Kalau saudara lihat ya, ada pendeta sampai masuk penjara. Justru sebenarnya buat saya itu kasih sayang Tuhan, saudara. Masih diperingatkan untuk bisa kembali. Tapi kalau dalam penjara, sombong dengan uangnya. Saya nggak tahu lagi bagaimana Tuhan akan bentuk dia. Tapi kalau dia dengan segala rendah hati mau dibentuk, masih ada kesempatan. Saya justru masa khawatir kalau lihat di YouTube, saudara. Khotbah itu seenaknya sendiri. Saya khawatir dengan mereka. Karena sepertinya Tuhan sudah biarkan. Kalau saudara lihat ya, Fir'aun itu dikeraskan hatinya. Itu bukan Tuhan semena-mena masukin dia, jeblosin di penjara, ke penjara neraka. Enggak. Dari tulah pertama, setiap tulah dia mengeraskan hati. Sampai pada posisi apa? Tidak bisa diperbaiki. Kalau Roh Kudus ngingetin kita, didik kita, lewat Roma 8 ayat 28, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah tidak bisa dididik, tidak bisa diingatkan. Ibu-ibu, kalau kamu sudah tidak bisa lagi negur anak-anakmu, apa yang kamu lakukan? Diam. Nah, kalau Tuhan sudah diam dan mendiamkan, amsyong, saudara. Ya, ini bukan pesan yang enak memang, Wahyu. Tapi percayalah, Jesus wins. Amin. Saya teruskan lagi. Mari kita lihat tantangan gereja mula-mula. Dan kita refleksikan dengan apa yang gereja masa itu. Dari 7 jemaat itu ngadepin apa? Pengaruh Yunani. Filosofi. Waduh, saudara, kalau selama pandemi ini saya ngelirik pendeta-pendeta. Yang diajarkan bukan firman, yang diajarkan filsafat. Membedain mana yang kehidupan sekuler, yang mana yang rohani. Diajari tidak ada sekuler, tidak ada rohani. Apa yang kita kerjakan itu semuanya buat Tuhan. Harta kita, hartanya Tuhan. Kerjaan kita, kerjaan Tuhan. Ibadah itu apa yang kita lakukan setiap hari yang kita lakukan buat Tuhan. Itu ibadah. Bahkan mencintai istri itu buat Tuhan. Mencintai anak-anak buat Tuhan. Mencintai suami buat Tuhan. Engkau kerja sesederhana apapun pekerjaan kamu lakukan buat Tuhan. Itu ibadah. Orang dulu itu, gereja Pentakosta, dulu nyanyi, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Kita punya pengharapan. Tadi dengar ada 1 orang dari jemaat yang saya kenal. Masuk rumah sakit jam 8, jam 12 meninggal. Fragile kehidupan ini. Saya sudah divaksin dengan istri. Saya dengar ada orang yang sudah divaksin. Dan terinfeksi. Dan meninggal. Kenapa? Karena sembrono. Gara-gara aku udah divaksin. Lolos. Kalau udah divaksin, ya kita punya pertahanan 70%. Tapi 30%-nya itu tinggi, saudara. Nah, kita ini sudah diampuni. Tetapi jangan semena-mena kayak gagah-gagah sendiri. Sudah, aku nggak akan kena nih, aku nggak akan berdosa lagi. Enggak. Iblis itu sama Tuhan Yesus saja. Dia nunggu saat. Dari Yunani filosofi, dari Roma culture, itu bisa jadi penyembahan. Ada money, ada uang, ada pleasure, kenikmatan, bahkan ada tempat penyembahan seks. Seks itu bagian dari penyembahan. Artemis sendiri, itu dewi yang disembah oleh Efesus. Yang itu buat kekacauan besar. Padahal Rasul Paulus tidak pernah nyerang Artemis secara langsung. Tapi memberitakan firman. Sehingga apa? Orang-orang punya kesadaran sehingga tidak lagi nyembah Artemis. Jadi yang dihadapi itu Yunani, Roma, Yahudi, Israel religion. Bahkan yang paling parah adalah orang-orang Kristen yang keturunan Yahudi itu berusaha menyahudikan orang-orang yang non-Yahudi. Dan saya mau kasih tahu, tahun 30 sampai tahun 380. Semua kenikmatan, semua kesenangan itu ada di sana.
minuman keras, seks bebas, bahkan homoseksual, lesbianisme, itu sudah ada di sana. Di sana itu sudah ada panggung drama. Tiap hari ada sport, ada olahraga, ada gelanggang, nonton pertandingan. Tiap hari. 7 Jumat. Ada komedi. Seperti apa ya kalau zaman sekarang? Hanya sekarang lebih gila lagi gitu loh, saudara. Jadi kalau kita ngelihat, saudara, 7 Jemaat itu adalah sebenarnya surat cinta. Cinta dari Tuhan itu tidak hanya memeluk, tapi menegur. Ayah seperti saya, itu ngerti. Kalau mengasihi, itu menegur. Di hadapan Tuhan kita bukan hanya jadi anak, tapi juga jadi kekasih. Hati-hati. Alkitab mencatat 10 darah, 5 darah yang bijaksana. Bukan 5 darah yang pintar. 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Makanya orang Kristen harus sampai ke state, sampai ke satu tempat yang berkebijaksanaan. Jadi mempelai yang diharapkan. Makanya saudara gini, kalau kita terima Yesus, Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi kalau kita jadi mempelai, tidak mungkin terima apa adanya. Gereja itu mempelai. Tuhan tentu nggak terima kita apa adanya. Digarap sama Tuhan sesuai dengan apa? Gambaran anaknya. Makanya yang duduk untuk mengadili kita siapa? Yesus. Pak, saya bisa nggak jadi seperti Yesus? Bisa. Yesus turun ke dunia. Filipi 2, 5-9, Yesus mengosongkan diri jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia misalnya disalib, dia tidak merasakan sakit, nggak fair. Kalau dia tidak merasakan lapar, nggak fair. Kalau dia tidak pernah dicobai, kalau pencobaan itu settingan, nggak fair. Tapi karena dia turun jadi manusia 100%, bisa lapar, bisa haus, ya. Dengerin baik-baik, jangan dipotong. Bisa berbuat dosa tapi tidak mau berbuat dosa. Itu baru fair. Jadi apa yang dialami Yesus itu dialami oleh kita dalam bentuk yang berbeda. Makanya Tuhan itu koreksi kita. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku sabar, yang datang orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang merendahkan kita. Justru di situ kita belajar sabar. Di situ kita belajar penguasaan diri. Kalau saudara katakan, Tuhan, aku mau rendah hati, yang datang apa, saudara? Wah, kesempatan lu tinggi hati. Orang-orang yang punya dosa seks, ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau hidup kudus, yang datang opportunity untuk engkau selingkuh. Opportunity engkau dapat uang untuk beli perempuan. Di situ kekristenan yang asli keluar. Diremukkan oleh Tuhan. Diremukkan untuk memunculkan kualitas kekristenan. Jadi mempelai itu, saudara, sepengetahuan saya, rumit. Teman saya punya bridal. Itu 1 tahun sebelumnya. Muka diacak-acak, badan diacak-acak. Pengantin Jawa juga gitu loh. Keluarga saya dari Solo, sehingga saya tahu salah satu harus diminum adalah apa? Ramuan Brotowali. Ramuan Brotowali itu ramuan yang sangat pahit. Saya tanya, buat apa pengantin perempuan dikasih Brotowali? Supaya keteknya tidak bau. Supaya bau mulutnya tidak ada lagi. Supaya baunya harum. Harumnya dari dalam. Jadi kalau ada satu hal, ada peristiwa hidup yang pahit yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak sedang duduk saudara. Tuhan sedang tidak ngancurin saudara. Tapi Tuhan sedang mengeluarkan sesuatu dari antara saudara yang baru. Justru 7 jemaat itu saudara ditegur untuk apa? Sempurna. Tuhan tegur itu karena Tuhan sayang. Pemilik gereja itu yang negur jemaat loh. Negur malaikat yang ada di sana, malaikat itu gembala. Ditegur keras karena tidak sesuai dengan standar Tuhan. Bahkan ada satu gereja yang diancam sama Tuhan mau ditutup. Nah, kita ini bangga dengan gereja-gereja yang dibuka. Oh, ada gereja dibuka di sana. Gereja. Tuhan malah nutup gereja. Kenapa? Karena nggak sesuai standar. Sekarang ini ada yang namanya franchise. Franchise itu punya apa? Punya tolok ukur, punya standar. Minuman lu harus ini, campurannya harus ini. Ya, makanan harus begini, ada standar. Makanya juga gereja juga gitu. Ada standar dari Tuhan. Nggak bisa seenaknya sendiri, nggak bisa kata om.
Om ngomong gini, nggak bisa. Harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau franchise, kalau nggak sesuai dengan standar pemilik franchise, kamu nggak boleh pakai franchise. Kalau kita harus yang nggak bisa nyebut kita gereja. Kalau kenapa? Kita nggak sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita nggak bisa nyebut diri kita adalah pengikut Yesus kalau kita nggak sesuai dengan standar Yesus. Kak Son, jangan emosi. Aku nggak emosi. Aku mengingatkan. Pengen ke surga bareng. Ayolah. Loh, tapi saya juga mau masuk surga. Jangan-jangan aku ditolak. Gak lucu. Aku calo. Surga, memindahkan hati ke surga. Tapi saya nggak ke surga. Saya tahu kok apa yang belum benar dalam hidup saya. Makanya saya berjuang. Aduh Pak, saya berjuang Pak. Ayo ya, kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Surga itu langit baru, bumi baru. Tempat seperti perulangan Tuhan, tetapi tanpa iblis. Orang-orang yang masuk di sana tentu orang-orang yang sudah disaring. Nggak mungkin orang yang, Tuhan terima aku apa adanya, cik ngamuan. Oh, di surga masa ada pukul-pukulan. Di sana nggak ada orang yang utang nggak bayar, itu pasti bayar. Di sana nggak ada orang nelongso, mengasihani diri sendiri. Waduh, ribu kok koyok ini tuh yo, itu nggak ada. Orang yang bersyukur. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara ada di jalur yang tepat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam ini apa yang kami dengar, Roh Kudus tuntun kami supaya kami bisa mengikutinya, supaya kami bisa jalankan. Kami jadi anak-Mu itu anugerah, tetapi untuk berjuang menjadi pangeran-pangeran Allah, berjuang jadi putra-putri kerajaan Allah, berjuang jadi anak-anak Allah, berjuang jadi mempelai surgawi, kami akan lakukan. Walaupun untuk itu harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Engkau. Kami mau Tuhan. Terima kasih untuk awal dari 7 jemaat. Kami tahu bahwa tantangan yang mereka lakukan berat. Tetapi kami tahu itu refleksi dari yang kami hadapi. Mungkin kami tidak menghadapi penganiayaan fisik. Tapi keinginan mata, keinginan daging, dengan keangkuhan hidup, itu kami hadapi. Kalau zaman dulu, tentara Romawi, itu memutus, menggorok leher orang-orang Kristen. Kami sekarang mungkin menggorok diri kami sendiri, menggorok kedagingan kami, menggorok keinginan mata kami, menggorok keangkuhan hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan. Diizinkan Tuhan. Banyak yang lagi sedang menghadapi masalah, tapi masalah tidak membunuh kami, tidak menghancurkan kami, tapi membuat kami jadi anak-anak Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, sekarang masuk ke pertanyaan. Monggo. Ini pertanyaannya sih, kelihatan ini untuk 2 minggu lagi. Boleh dapat kisi-kisi 7 jemaat ini jadi simbol atau perlambangan orang gereja saat ini. Atau ada juga yang jelaskan historical perkembangan gereja. Jadi gerejanya ada, jemaatnya ada, igreyanya ada. Igreja itu gereja, eklesianya ada. Tapi bisa jadi perlambang. 7 jemaat ini adalah karakteristik daripada seluruh jemaat yang ada. Jemaatnya udah banyak, ya. Saudara lihat aja rasul-rasul, 12 rasul itu udah buka jemaat di mana-mana. Tetapi uniknya di sini, apa yang terjadi di jemaat mula-mula itu bisa juga karakteristik 7 jemaat ini. Tadi awal-awal saya katakan apa? Itu bisa juga terjadi di zaman ini. Hanya kompleksitasnya. Ada yang persis 1 jemaat. Ada gabungan 2 jemaat. Ada yang sampai 3. Jadi itu bisa untuk zaman ini. Ada lagi? Menurut Kak Sony, apa kondisi ideal bagi gereja? Hidup dalam penindasan atau alami kemudahan? Mana yang lebih oke? Sebenarnya kita ada di penindasan, Ruth. Dunia bukan tempat yang ideal buat kita lagi. Ideal itu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu ideal. Nah, jadi kalau kita melihat, bahkan gereja yang paling nyaman, mereka mengalami penindasan. Penindasannya dari mana? Iblis itu selalu suntikan sesuatu. Contoh, ya, jangan ngomong penindasan. Orang bilang, pencobaan kok enak. Nah, contohnya gitu.
Buat mereka yang jatuh dalam seks dengan perempuan, tentu digodanya apa? Digodanya sama perempuan. Makanya dari itu, bahkan gereja di tempat yang paling aman nyaman pun punya penindasan sendiri. Setan itu tahu bagaimana cara menindas dan menjadikan mereka hamartia, meleset. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kemudahan, justru saya khawatir gereja itu harus tumbuh, saudara. Anak saudara, misalnya anak bapak ibu saudara, itu punya umur 2 tahun, 3 tahun. Dan dikatakan sempurna kalau tumbuh sesuai dengan umur. Nah, gereja itu juga, kalau dari dulu, kalau hanya getar-getar, zaman dulu si Timo pasti tahu lah saya. Ya, orang datang seminggu itu datang orang minta doain kelepasan kan sebanyak-banyaknya ya Tim ya. Doa kelepasan enggak karu-karuan banyaknya. Tapi apakah saya bergerak terus di kelepasan? Tidak. Gitu loh, tumbuh. Kak Son masih bisa enggak kelepasan? Masih sampai sekarang. Ngusir setan masih. Tapi sudah enggak kayak dulu lagi. Kenapa? Itu jadi utama. Sekarang ini butuh orang Kristen yang apa? Harus penuh Roh Kudus dan harus cerdas dan harus jadi pelaku. Dan masing-masing gereja, kalau saya istilah, punya monsternya sendiri yang harus dikalahkan. Sama seperti jemaat punya monsternya sendiri. Makanya kalau sampai menyanyikan "Ku telah mati", wah itu susahnya luar biasa. Nyanyi gampang. Oke, gitu aja. Thank you, Ruth. Lanjut. Terkait mengenali ajaran Kristen yang tidak alkitabiah dalam pengajaran grace dan lain-lain, ada prinsip bahwa dengan melihat buahnya, kita bisa mengenali pohonnya baik atau tidak. Di antara gereja yang berkembang pesat dan berbuah-buah justru ajarannya tidak sehat. Bagaimana pendapat Tony? Kalau buah itu hanya dihitung jumlah jemaat, sebelah kita itu banyak. Jemaatnya banyak. Jangan hitung dari jumlah jemaat. Justru ke surga itu jalannya apa? Jalannya sempit. Kalau dalam bahasa aslinya, lorong panjang yang sempit sekali. Makanya jangan hitung berbuah-buah apa? Dihitung kalau bangunannya besar. Kalau jumlah jemaatnya banyak yang datang. Persembahan perpuluhannya luar biasa. Enggak bisa. Tetapi lihat buahnya. Keserupaan dengan Yesus. Itu yang harusnya jadi goal. Buah itu di situ. Bukan duit depositonya. Wah, gedungnya gede. Bukan buah. Tapi seberapa banyak orang yang karakternya seperti Yesus. Gitu. Kalau Bapak Ibu ada di sebuah gereja dan pengajarannya nggak benar, ayo doakan dulu. Kalau Tuhan suruh saudara untuk bicara, saudara bicara. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, diam, saudara jadi garam, saudara jadi terang. Terangi orang lain yang di sekeliling. Ada beberapa orang yang di sini yang juga seperti itu. Dan banyak hasil yang luar biasa. Thank you ya, pertanyaannya bagus. Lanjut. Yang saya amati, kalau kita membaca kitab Wahyu dilihat dari rangkaian peristiwa di dalamnya, apakah berurutan atau bisa kadang-kadang sebaliknya? Benarkah begitu, Kak Son? Malah ada yang berulangan, bisa hanya bahasanya berbeda dan bukan berurutan. Bahkan ada perulangan, makanya ikuti terus. Saya akan bahas sampai pasal terakhir, sampai langit baru bumi baru. Lanjut, Li. Kak Son tanya tentang di doa Bapa kami, kita diajar untuk berdoa, lepaskan kami dari yang jahat. Sehubung dengan rela untuk ditindas atau diproses, apa kaitannya dengan doa tersebut, lepaskan kami dari yang jahat? Doa Bapa kami itu bukan formula doa, tapi formula kehidupan. Orang berani, saudara, datanglah kerajaanmu, itu pemberani. Artinya pemerintahan Allah itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara tidak punya kontrol untuk itu. Tuhan yang punya kontrol. Tuhan punya tatanan. Jadi nggak gampang-gampang, saudara, ngomong datanglah kerajaanmu. Tapi hidupmu semau-maumu sendiri. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa.
Makanya kalau hidup dalam tatanan Tuhan, saudara permisi bicara, tidak takut santet, guna-guna, gendam. Kalau saudara hidup di dalam pemerintahan Tuhan, Tuhan punya. Tidak usah was-was. Nanti ada genderuwo gimana? Nanti ada kuntilanak gimana? Nah, pada saat setan juga kalau pada saat mau nyerang kita mikir iki anak sopo. Makanya kalau zaman dulu ada lagu, aku anak raja, kamu anak raja. Lah kamu ngaku Kristen tapi nggak jelas. Ada lagunya, kamu anak siapa? Makanya Kristen itu pertumbuhan rohani. Bertumbuh terus. Lanjut, Li. Berhubungan dengan teguran, pendapat Kak Sony tentang hamba Tuhan yang menegur keras, yang kelihatannya seperti menghakimi, yang pada dasarnya sebenarnya tidak salah tegurannya, seperti yang lagi timbul pro dan kontranya. Itu pendapatnya Kak Son gimana terhadap hamba Tuhan yang seperti itu? Kalau negur itu, saudara disuruh Tuhan atau tidak? Saya lebih baik kalau negur itu bukan dengan kata-kata keras. Dulu saya keras. Timo itu korban saya. Marahin betul. Tapi setelah ke sini saya kata semakin lebih baik tak rangkul. Kalau ngomong Timo itu saya berapa tahun tidur di rumahnya Timo tiap Sabtu. Hanya untuk nampingi dia. Saya rasa itu lebih efektif. Nah, ditegur keras. Kita mesti ngelihat ya negur itu ya. Kalau kita negur, apalagi saya dengan Kak Ana itu konseling orang. Kita negur mesti berhati-hati gitu loh. Ya, teguran harus lurus, teguran harus tanpa tendensi. Teguran harus nggak melihat dia punya apa. Jangan kalau parkir di depan rumah saya mobilnya Lamborghini terus kemudian saya nggak berani negur, nggak bisa. Tetapi kalau saya negur, mesti negur yang proper. Karena tujuan teguran untuk apa? Membuat dia tersadar. Tapi Kak punya potensi nggak untuk negur keras? Tetapi tegur keras pun harus dengan apa yang Tuhan arahkan. Makanya seringkali saya ngomong gini ya, kalau misal gembala saudara main perempuan, ya saudara tidak bisa permalukan dia di atas mimbar. Ini zina, tidak bisa. Saudara harus ajak ngobrol. Om, saya dengar gini, dia pasti akan marah. Makanya perlu saudara dituntun oleh Tuhan. Saya 36 tahun pelayanan. Saya udah melihat banyak. KKR diundang, terus kamarnya connecting door. Aduh. Worship leader sama pembicara itu connecting door. Pembicara laki apa pembicara perempuan connecting door. Itu betul-betul menyedihkan, saudara. KKR-nya sukses, orang terima Yesus. Tapi akan jadi kekejian. Lanjut. Ada lagi kalau sudah tidak ada? Habis, Kak. Baik, kalau gitu Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dan kita akan tutup. Kami bersyukur untuk malam ini, kami bersyukur untuk kami belajar bersama, dan kami belajar Tuhan, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami melayani perasaan Tuhan, yang jadi guru, karyawan, wira swasta, ibu rumah tangga, atau apapun yang mereka kerjakan, ketika mereka kerjakan buat Tuhan. Itu ibadah mereka. Mereka jadi berkat dimanapun saja mereka berada. Tuhan, kami percaya, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, itu nyata buat kami. Datang kerajaan-Mu dalam hidup kami. Datang memerintah dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Selamat malam.